Selamat pagi, teman-teman. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah kita di pagi hari ini. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan semangat juga agar bisa mengikuti kuliah kita dengan baik. Kita masuk ke materi kita untuk pagi hari ini. Tapi sebelum masuk ke materi kita, coba kita mengucapkan yel-yel kita dulu. Yel-yel ITL Trisakti. Waktu saya hitung 1 sampai 3, tolong serentak mengucapkannya. 1, 2, 3. Belajar, 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 sukses. Sekali lagi, saya hitung lagi sampai 3. 1, 2, 3. Belajar, 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 sukses. Baik, kita masuk ke materi kita di chapter yang ke-10. Chapter yang ke-10 yang menjadi topik kita adalah konsep pembagian ruang di gudang. Ya, kan di gudang itu banyak ruangan. Memang gudang itu sudah 95% adalah ruangan. Ruangan untuk menyimpan barang-barang baik itu incoming maupun outgoing yang datang ataupun keluar dari gudang, ya. Dan tentu itu dibagi-bagi juga, dibagi mungkin ada untuk barang berbahaya atau dangerous good, ada untuk barang biasa atau general cargo, ada juga mungkin gudang yang terbuka, umpamanya untuk alat-alat berat biasanya itu di ruangan yang terbuka. Nah, ini yang kita pelajari sekarang. Gudang dalam industri, ya. Tentu gudang secara umum adalah untuk penyimpanan dari gudang, untuk mendalaminya lagi ruang lingkupnya, peranannya, kemudian penyimpanan dan penggudangan dalam industri. Yaitu syarat gudang tentu berbeda, ya, izin-izin gudang. Bahkan gudang di KBN itu izinnya juga ada yang khusus dibandingkan dengan gudang yang biasa. Biasanya di gudang kalau untuk ekspor impor itu juga biasanya kadang ada yang dibangun di sana kantor bea cukai untuk memonitor dan juga tentu untuk proses custom clearance. Bangunan gudang industri, pembagian area gudang dan spesifikasi gudang untuk industri. Definisi gudang, ya. Gudang merupakan sarana pendukung kegiatan produksi dan operasi industri, baik itu farmasi, baik yang lain, yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku, bahan kemas atau kemasan, obat jadi yang belum didistribusikan. Selain untuk menyimpan, gudang juga berfungsi untuk melindungi, ya, bahan baku atau bahan yang sudah jadi dan obat jadi dari pengaruh luar atau juga dari binatang pengerat. Ini bukan hanya obat, tapi juga untuk kargo-kargo yang lain. Serangga serta melindungi obat dari kerusakan. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, maka harus dilakukan pengelolaan pergudangan secara benar dan yang sering disebut dengan manajemen pergudangan atau Priambodo 2007. Pergudangan adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, pemusnahan, serta pelaporan material dan peralatan agar kualitas dan kuantitas terjamin. Ya, memang secara umum ini yaitu menerima barang, terima disimpan. Nah, simpan di mananya, gitu kan? Di daerah mana? Makanya di sini tadi judul dari materi kita adalah cara penyimpanannya, Pak, atau area-area penyimpanan di dalam gudang. Pemeliharaan jangan sampai barang yang kita terima itu rusak, hilang, atau juga mungkin dia kalau bocor, umpamanya terbuat dari bahan cair, itu juga bisa berbahaya kepada barang-barang yang lain. Juga bagaimana pendistribusian baik lewat darat, udara,
lewat laut ataupun lewat kereta api atau sungai. Bagaimana mengendalikan? Ya kan perlu ada pengendalian agar barang tersedia tepat pada waktunya, agar alat juga yang bekerja juga tersedia, jadi tidak sampai sia-sia umpamanya karena kekurangan bahan, dan juga pemusnahan serta ini administrasinya yaitu pelaporan. Ruang lingkup penyimpanan dan pergudangan. Penyimpanan dan pergudangan mempunyai arti yang sama, yaitu menumpuk suatu bahan dalam suatu ruang serta kondisi ruangannya terkendali dengan tujuan agar bahan tidak mudah rusak dalam waktu tertentu, ya kan? Kalau umpamanya gudangnya bocor, bisa masuk air, atau kalau gudangnya terlalu rendah, bisa banjir dari bawah gitu. Atau kalau terlalu kotor, berdebu, itu juga barang bisa karatan, ada bisa yang rusak, ya. Penyimpanan sama dengan pengolahan, sama dengan pengawetan dan juga pengemasan. Peranan penyimpanan dan penggudangan. Sini penangguhan hasil lebih, ya. Kalau ada barang yang dibeli lebih bisa disimpan dulu di gudang sebelum dikirimkan mungkin ke toko atau ke mall. Penyediaan bagi konsumen mendatang, ya, pembagi apa untuk berjaga-jaga buat stok. Kalau mau hari-hari besar, hari-hari perayaan, hari-hari suatu musim tertentu, musim anak masuk sekolah tentu perlu ada stok yang cukup. Jangan sampai tidak ada stok, pembelian nanti jadi gagal. Secara tidak langsung merupakan usaha penuaan, aging ialah mendidik untuk berhemat dan merangsang kenaikan produksi. Maksudnya bahwa peranan penyimpanan itu tentu membuat barang itu juga bisa sampai, ya kalau terlalu lama jadi kadaluarsa atau tidak bisa digunakan lagi. Penanganan hasil dalam rangka mengurangi kehilangan, ya. Jadi jangan sampai kehilangan. Sebagai perantara, pengguna sendiri, industri atau pemasaran, ya. Kalau logistik itu hampir 99% atau mungkin 100% sebagai perantara. Ketika kita impor umpamanya kargonya PT Gajah Tunggal, kita taruh dulu di gudang, kita simpan di gudang sampai diminta sama Gajah Tunggal untuk dikirim ke pabrik gitu, ya, seperti bahan baku pembuatan ban. Demikian juga yang lain-lain, umpamanya ada baut, ada mesin-mesin, ada kargo sepatu, ada garment, dan lain-lain. Kadang-kadang kalau lagi full di toko atau di mall, tentu ditahan dulu di gudang. Bagi pihak gudang, semakin lama di gudang ya semakin beruntung dia. Kenapa? Karena itu hitungannya per hari berapa dolar dikalikan berapa volumenya gitu, ya. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan lebih baik, ya kadang-kadang orang menyimpan barang dulu, nanti ketika sudah mahal harga baru dikeluarkan. Walaupun kalau untuk 9 bahan pokok biasanya pemerintah akan campur tangan dan tidak mau, ya. Oke, di sini bagaimana sih skema atau proses dari pergudangan, ya. Tentu ada yang masuk, ada yang keluar. Nanti kalau masuk tentu ada surat jalan atau surat PO, ya. Terus nanti ketika ada barang masuk ke gudang ini ada bukti penerimaan barang, ya. Udah masuk gudang. Kalau barang-barang tertentu menggunakan karantina, ya. Kemudian nanti ada di karantina mungkin juga ada apa namanya itu pemeriksaan kalau dia bahan kimia. Kalau sudah oke dimasukkan ke gudang penyimpanan, ya. Dan kalau dibutuhkan di pabrik ya masuk ke bagian produksi, ya. Kalau tidak oke umpamanya ditolak ya dikembalikan lagi. Kembalikan ke gudang atau ke rekanan seperti itu, ya. Tentu nanti ketika sudah dikirim barang atau diterima tentu nanti ada tagihan. Tagihan makanya dihitung finance, ya. Ada tagihan tentu dilampirkan bukti tanda terima barang baru buat tagihan kepada customer. Umumnya kalau selama barang masih di gudang dia belum ditagih, tapi ketika barang sudah keluar, sudah dikirim ke pabrik, baru dibuat tagihan. Syarat-syarat gudang, ya.
Ini contoh kita ini tadi mengenai pergudangan obat-obatan ya. Harus ada prosedur tetap atau protap yang mengatur tata cara kerja bagian gudang. Ya, ada SOP-nya lah. Bagaimana menerima, siapa yang menerima, siapa yang mencatat, membuat tally sheet, siapa yang menentukan posisi barang di gudang itu di mana, apakah dekat pintu, apakah di tengah, apakah di ujung. Tentu semua ada pertimbangan-pertimbangannya. Terus area yang dibutuhkan berapa luasnya, apakah barangnya menggunakan rak itu di gudang, bisa di tier 1, di tier 2, di tier 3, seperti itu ya. Di dalamnya mencakup tentang tata cara penerimaan barang, penyimpanan dan distribusi. Karena ada juga kan nggak ada barang gudang untuk yang itu river menggunakan pendingin, umpamanya untuk barang-barang seperti yang mudah busuk, seperti buah, seperti sayuran, seperti juga mungkin ikan atau daging. Gudang harus cukup luas ya. Katakan sini, gudang harus cukup luas. Gudang harus cukup luas, terang ya, dan dapat menyimpan bahan dalam keadaan kering, bersuhu sesuai dengan persyaratan, bersih dan teratur. Dan ada juga itu di atas seperti ada ventilasi ya. Jadi harus bersih ya, harus bersih. Kemudian harus terang. Kenapa? Biar nggak tabrakan, nggak jatuh dan segala macam ya. Penerang. Tapi biasanya penerang itu bukan harus menggunakan listrik. Kadang-kadang dengan atap yang dibuat transparan, cahaya matahari masuk ke dalam, itu juga untuk menghemat juga biaya listrik. Harus terdapat tempat khusus untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar. Ya kan ada yang flammable, umpamanya seperti gas, seperti minyak atau oli yang bisa terbakar atau mudah meledak ya, yang bisa meledak. Misalnya alkohol atau pelarut-pelarut organik lain. Tersedia tempat khusus untuk produk atau bahan dalam status karantina atau ditolak ya, ada barang yang dikarantina. Mungkin juga karena kualitas atau rusak bisa ditolak. Jadi tidak digabung dengan barang yang lain, tapi dikasih tempat khusus ya. Tersedia tempat khusus untuk melakukan sampling room dengan kualitas ruangan seperti ruangan produksi atau gray area ya. Maksudnya di sini kadang-kadang kan ada contoh-contoh, saya pernah melihat juga di daerah Ahmad Yani ya, Jalan Ahmad Yani. Itu di depan seperti office, di depan ada sampling barang gitu contoh-contohnya, tapi di dalam itu adalah gudang. Ya. Gudang. Pengeluaran bahan harus menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, atau FIFO, first expired, first out. Tentu ini untuk obat-obatan. Tapi kalau di gudang logistik tidak selamanya FIFO ya, tergantung kebutuhannya kapan gitu. Ada juga yang LIFO, last in, first out. Ada yang FILO, first in, last out. Jadi macam-macam gitu ya. Maksudnya pertama masuk nggak tentu itu juga pertama keluar ya. Tapi kalau di toko ya begitu, yang pertama dijual itu dulu yang jual di depan, yang di belakangan yang paling baru. Bangunan gudang industri, area penyimpanan harus dirancang untuk memastikan kondisi penyimpanan yang baik. Maksudnya penyimpanan itu kan harus baik. Jadi makanya kalau gudang di daerah Tanjung Priok itu selalu tinggi. Itu ditimbun agak tinggi. Sehingga kalaupun banjir, daerah Priok kan banyak daerah yang banjir, itu tidak masuk airnya. Di jalanan bisa banjir, tapi kalau di gudang enggak. Kemudian atapnya juga diperiksa. Kan kadang-kadang di musim panas, tidak pernah hujan, kita nggak tahu bahwa itu bocor. Itu perlu diperiksa itu secara berkala. Jangan sampai ketika malam hari tidak ada yang jaga, pas datang hujan banjir, datang bocor ke dalam, rusak semua itu barang kan, seperti itu. Apalagi yang sekarang kebersihan dan juga higienis ya, untuk bahan-bahan makanan, obat-obatan. Kelembapan relatif tidak lebih dari 60 derajat ya, jadi diatur juga kelembapannya. Makanya kadang-kadang ada kargo atau gudang itu yang punya pengukur suhu berapa derajat ya. Suhu harus berada dalam batasan yang diterima 8 sampai 250 Celcius. Bahan yang material disimpan tidak boleh bersentuhan langsung dengan lantai. Jadi biasanya dikasih palet ya. Karena kalau di lantai itu langsung mungkin karena dinginnya atau pengaruh dari semen atau keramik itu juga bisa mempengaruhi kualitas barang.
Jarak antar bahan mempermudah pembersihan dan jangan terlalu numpuk. Saya pernah di gudang APW, Agung Raya Public Warehouse, itu gudangnya di pos 8 di Tanjung Priuk, yang sudah di dalam di dekat pos 9. Pas mau lebaran itu, waduh, barangnya banyak banget. Gudangnya memang besar banget, tapi barangnya lebih banyak lagi. Jadi sampai itu antri truk, itu sampai dari pos 9 udah nggak bisa masuk. Jadi antri semua, karena nunggu dibongkar. Karena di dalamnya barangnya udah numpuk. Saking numpuknya mereka tuh kerja sampai 24 jam waktu itu. Sampai tidak muat lagi tidak muat barang lagi di gudang, mereka menyewa kontainer yang kosongan. Ditaruh di situ 5 kontainer di halaman, diisi dengan barang. Dan itu benar-benar kacau balau. Kenapa? Banyak yang salah ekspor. Tujuannya Rotterdam dikirim ke Hamburg. Turunnya Hong Kong dikirim ke Shanghai. Karena mungkin terlalu capek itu karyawannya, malam-malam kerja sampai pagi. Coba bisa bayangkan jam 2, jam 3 pagi mereka masih kerja. Sementara hujan deras banget di luar gitu, kedinginan. Ya bisa aja salah gitu kan, apalagi kalau mereka kurang tidur udah ngantuk ya. Pembagian area gudang, area penyimpanan. Area penyimpanan harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpan dengan rapi dan teratur. Bahan-bahan yang disimpan dalam gudang antara lain bahan awal, bahan pengemas, produk antara produk rumahan, produk jadi, produk dalam status karantina, produk yang telah diluluskan. Jadi berbagai macam produk ya, tentu sesuai dengan statusnya. Apakah produk itu setengah jadi, apakah barang jadi, atau masih barang bahan mentah ya, atau udah hampir finish gitu, tinggal mungkin terakhir sentuhan akhir umpamanya hanya di packing seperti itu. Tapi dibuat bagian nyata. Kenapa? Kalau campur aduk ya tentu nanti memilih lagi, istilahnya bahasa Inggris itu di sorting lagi. Di sorting itu kan butuh waktu juga, butuh tenaga. Oke, bahan atau produk yang membutuhkan kondisi penyimpanan khusus, properti khusus, dan suhu dan kelembapan harus dikendalikan. Ya, jangan seperti dulu ada barang mau dikirim ke Jepang, ke Korea, sudah dikirim salah dia membuat derajatnya. Aturannya cuma 23 derajat, dibuatnya minus 23 derajat. Sampai di Korea itu obat-obatnya semua udah kayak salju aja. Di dalam es batu semua. Rusak semua. Akhirnya dikembalikan lagi ke Indonesia. Oke, harus dikendalikan, dipantau dan dicatat seperti obat, vaksin, dan serum memerlukan tempat khusus, ya kan? Ada tempat-tempat yang khusus. Tentu umpamanya daging tentu tempatnya khusus. Jeruk tempatnya khusus. Barang berbahaya atau bahan-bahan kimia itu juga tempatnya khusus. Jangan dicampur aduk semuanya gitu. Barang-barang kalau memang dia bisa ditahan panas seperti apa namanya alat-alat berat atau kadang-kadang ada besi, ya nggak apa-apa ditaruh di luar gudang, itu nggak terlalu masalah ya, karena kalau hujan pun nggak ada masalah gitu. Makanya kadang-kadang kita pergi ke Karawang, di situ lihat nggak itu entah itu pabrik Toyota atau pabrik Hyundai, itu kita bisa lihat mobil-mobilnya berserakan di luar, ya karena memang kuat ya untuk panasnya. Yang C, peralatan besar atau alat berat memerlukan tempat khusus yang cukup untuk penyimpanan dan pemeliharaan. Ya, tempat peralatan berat, saya bilang tadi bisa di luar juga. Dan juga tentu kalau di gudang itu harus ada juga disediakan jalan untuk forklift. Jangan sampai forklift juga nggak bisa lewat. Yang B, area penerimaan dan pengiriman. Ini biasanya kan dekat pintu ya. Dekat pintu itu diterima barang, lewat kontainer atau truk atau apapun itu, baru nanti dimasukkan ke dalam. Dan juga area pengiriman dari pintu. Bisa pintu yang sama, bisa pintu yang berbeda. Tergantung banyaknya barang atau bagaimana sih mereka punya frekuensi keluar masuknya. Area kami dulu biasanya kalau barang masuk dari depan, barang keluar itu dari belakang. Ya, jadi lebih mudah. Satu pintu dia ada dua pintu tapi satu alur gitu. Area karantina harus dibuat terpisah dengan penandaan yang jelas berupa tabel kuning untuk produksi karantina, label hijau untuk produk yang diluluskan dan hanya boleh diakses oleh personel yang berwenang. Ya, jangan sembarangan masuk. Dan kalau masuk ke gudang itu kan biasanya harus pakai helm, pakai kaos tangan, pakai apa namanya safety shoe atau sepatu khusus untuk di gudang. Area pengambilan sampel atau contoh,
Ya, area pengambilan sampel dibuat terpisah dengan lingkungan yang dikendalikan atau dipantau untuk mencegah pencemaran. Ya, sama barang berbahaya juga gitu harus terpisah dari barang general karena itu nanti bisa mempengaruhi barang di sekelilingnya. Harus hati-hati. Terus kadang ada juga barang yang harus diinspek atau disurvei, baik disurvei oleh konsaini, disurvei oleh bea cukai atau Bureau Veritas atau Sukovindo, ya. Itu dibuat daerah tertentu biar nanti nggak campur dengan barang yang lain. Area bahan dan produk yang ditolak, kan ada juga barang yang di-reject. Kadang-kadang karena kualitas terlambat atau apa ditolak jadi buat satu tempatnya. Tapi tentu itu tergantung kepada besar kecilnya gudang. Kalau kecil mah di mana-mana nggak muat ya mau nggak mau mungkin berdekatan ya. Walaupun itu berbahaya juga apalagi kalau kargonya itu dangerous good. Area bahan dan produk yang ditolak ya udah area penyimpanan produk psikotropik ya nanti ada bahan yang berpotensi tinggi dan bahan radioaktif ya yang bisa merusak kesehatan, narkotika, obat berbahaya lain dan zat atau bahan yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan, kebakaran, ledakan disimpan di daerah yang terjamin keamanannya. Ya, makanya di gudang itu biasanya setiap 20 meter itu ada pemadam kebakaran, apa namanya itu, alat pemadam kebakaran itu. Tujuannya itu kalau ada kebakaran dia tinggal ambil. Apalagi kalau di gudang itu udah ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Jadi salah satu persyaratannya setiap 20 meter atau setiap 15 meter di gudang itu digantungkan alat pemadam kebakaran ya. Tapi kadang-kadang memang digantungkan, tapi ketika kita lihat ternyata tabungnya sudah expired, isinya sudah nggak bisa lagi. Jadi hanya ketika mau diaudit sama apa entah itu BV atau apa gitu dibuat yang bagus, tapi habis itu nggak diperiksa ya. Banyak yang curang-curang juga. Area bahan pengemas ya untuk packing ya. Packing kan kita tahu macam-macam, ada box, ada pallet, ada case dan lain-lainnya. Oke, umpamanya ini area penyimpanan seperti ini ya. Kalau ini mah belum ini kan bisa forklift lewat dari sini ya. Tapi lebih bagus lagi kalau ini pakai rak. Jadi satu tir, dua tir, tiga tir udah lumayan itu kan kalau pakai rak. Kemudian area penerimaan pengiriman ya. Tentu ada forklift di sini karena ini kan di bawah kan kontainer ini. Kontainer di bawahnya kan truk trailer kan. Jadi ini pas ini ke sini, pas. Kalau parkir di sini kontainer apa trailer itu ketika ini dibuka itu rata dengan ini, dengan lantainya. Jadi gampang masuk forklift juga untuk memuat atau membongkar gitu. Kemudian area pengembangan oke ini di obat-obatan, kemudian area karantina sama juga mungkin seperti area barang berbahaya. Oke. Oke, spesifikasi gudang untuk industri ya. Ya lantainya terbuat dari beton, tapi macam-macam sih ini ya. Tapi pokoknya yang bagus lah gitu ya. Ada beton padat dengan hardener bersifat menahan debu dan tidak tahan terhadap tumpahan larutan bahan kimia. Terbuat dari beton dilapisi ubin keramik berwarna putih dengan kriteria harus tahan terhadap bahan kimia dan goresan. Mudah diperbaiki, memerlukan penutupan. Pencahayaannya ada juga di sini 200 lux, satu satuan kekuatan cahaya. Ini sesuai dengan BP POM standarnya. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa di WA ke grup atau di japri ke saya. Tolong dibaca dengan baik. Kalau bisa diulang, ini perlu kita mengetahui mengenai pergudangan ini karena tidak ada satu logistik provider tanpa tanpa punya gudang pasti. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan juga tetap semangat. Selamat siang. Hah, tidak kerekam kah? Kok nggak ngerekam sih?